Halo, sahabat millennials, apa kabar? Saya berdoa dan berharap Anda dan saya selalu dalam keadaan yang baik, bahagia, sejahtera, dan tentunya salam sehat luar biasa. Oke, ya, kali ini saya mau sedikit bagi tips ya, atau sharing gitu ya. Bagaimana cara kita menjual produk dari mulai harga murah sampai ke harga yang bisa terbilang mahal. Oke. Satu, pastikan dulu bahwa produk yang Anda jual itu produk yang jelas. Artinya gini, produk yang berkualitas, yang punya manfaat, yang terbukti punya manfaat, dan produk Anda memang betul-betul resmi. Artinya legal, terregister, mungkin di BPOM atau mungkin di Depkes dan yang lain-lain. Intinya produk Anda berkualitas, punya manfaat. Yang kedua adalah produk yang resmi, yang legal, terregister di badan negara. Oke. Oke. Bagaimana tipsnya? Yang pertama itu, dan yang kedua adalah personal branding. Nah, ya. Banyak orang yang menjual produk yang berkualitas dengan harga, katakanlah harga murah atau terjangkau, tapi kok rasanya sulit untuk bisa meyakinkan konsumen kita, atau kok rasanya sulit untuk meyakinkan supaya produk yang saya tawarkan ini, yang saya kenalkan ini bisa closing, terjual. Padahal Anda sudah jelasin nih detailnya, manfaatnya, bahkan mungkin pabriknya di mana, begitu ya. Dan ini produk ini sudah terregister resmi di Badan Pengawasan Obat Makanan segala macam, tapi kok rasanya masih sulit gitu. Atau mungkin di sisi lain Anda juga tahu bahwa orang itu sebetulnya juga memang dia perlu, sesuai dengan produk yang Anda kenalkan, sesuai dengan keuangannya dia. Dalam arti dia tidak masalah gitu soal harga gitu. Toh yang Anda kenalkan, yang Anda tawarkan juga memang sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Dari mungkin cerita dia mengenai masalah kesehatannya, atau mungkin kebutuhannya dia apa gitu. Tapi kok rasanya sulit. Nah, ini personal branding. Jadi produk itu sebetulnya apapun yang Anda jual, selama itu produk yang berkualitas, itu sebetulnya bisa langsung terjadi closing, dan itu tidak butuh waktu yang terlalu lama juga. Yang penting Anda punya personal branding. Artinya apa? Konsumen itu akan melihat siapa Anda. Artinya gini, kalau Anda punya personal branding, itu seperti saya begini. Saya adalah seorang orang yang paham di bidang kesehatan, di bidang nutrisi herbal alami. Saya orang yang paham di bidang antioksidan alami. Oke. Nah, kemudian saya share di medsos saya. Oke. Kemudian saya share di status WhatsApp saya. Oke. Nah, kemudian saya bertemu dengan relasi-relasi saya, bertemu dengan teman-teman saya, atau mungkin di lingkungan saya. Nah, saya mulai mempromosikan diri saya, bahwa saya sekarang ini loh bergerak juga di bidang produk kesehatan. Oke, barangkali sewaktu-waktu kamu butuh, kamu perlu ya sharing-sharing lah soal kesehatan atau mungkin produknya, kamu bisa hubungi saya. Oke, ini salah satu tips personal branding. Artinya kamu harus bisa memperkenalkan dirimu dulu terhadap orang lain, bahwa kamu bergerak di bidang apa. Oke. Kedua, tunjukkan kualitas personal brandingmu. Contoh, kamu menjual antioksidan A. Ya kamu harus tunjukkan bahwa kamu pun menggunakan atau mengkonsumsi apa yang kamu kenalkan kepada konsumen itu. Sering kali kebanyakan orang bukan mempromosikan dirinya, tapi berdasarkan brosur, berdasarkan testimoni orang lain. Ini orang lain udah pakai produk ini, terbukti loh begini-begini. Tidak salah dengan itu, tetapi orang
itu lebih suka mendengar testimoni dari kita. Contoh hal sepele, hal kecil. Saya ini mengkonsumsi antioksidan ini loh setiap hari. Ya, yang saya rasakan sepengalaman saya. Nah, ceritakan apa adanya. Oke. Yang kedua, kenalkan produk Anda dan kenalkan diri Anda. Bahwa ya, selain saya mengkonsumsinya untuk kebutuhan saya sehari-hari, ya, saya pun memahami produk ini, saya pun mempelajari produk ini. Itu sebabnya saya mengkonsumsi gitu, karena saya mempelajari, saya mengkonsumsi, dan saya pengen sharing sama kamu manfaatnya apa loh, karena saya peduli akan kesehatan kamu gitu. Karena saya pun sekarang bergerak di bidang kesehatan ini, maka ya saya ingin teman-teman saya siapapun itu, mereka bisa bareng-bareng punya kesehatan yang lebih baik. Nah, seperti itulah garis besarnya kurang lebih gitu ya. Itu namanya personal branding. Oke. Dan yang ketiga adalah harus punya yang namanya landing page ya, atau website pribadi. Karena zaman sekarang adalah tren digitalisasi online, maka saya sarankan Anda harus punya yang namanya landing page atau website pribadi. Tatkala Anda mengenalkan produkmu kepada temanmu, relasimu, ya, atau buyermu, siapapun itu, mengenai produk Anda, ketika orang itu bertanya mengenai produk Anda sudah jelaskan, Anda bisa kirim landing page mengenai keterangan detail produkmu ke orang tersebut melalui WhatsApp kah, melalui medsos kah, gitu. Oke. Nah, kemudian Anda harus punya website pribadi. Jadi pertama adalah personal branding, yang kedua Anda harus punya landing page, dan ketiga website pribadi. Ya. Jadi ketika kamu punya website pribadi itu, orang lebih yakin, wah, bahwa kamu ini serius gitu. Personal brandingnya kamu sudah tunjukkan, oke, bahwa saya ini bergerak loh di bidang kesehatan ini, dan saya pun pakai loh produknya ini. Nah, oke, berikut testimoninya. Oke. Nah, kedua adalah kamu sudah punya landing page. Boleh nanti saya kirim ya detailnya mengenai produk ini ke WhatsApp kamu, atau DM di Instagram gitu kan, atau di medsos kamu gitu kan. Nah, kemudian kamu harus punya website pribadi. Itu buat apa? Ketika kamu kasih web itu, orang lebih yakin ini loh website saya. Oke. Jadi kamu bisa lihat ini web saya, ini landing page tentang produk yang saya kenalkan ke kamu gitu ya. Jadi kalau kamu sudah punya 3 poin itu, maka saya rasa tingkat closing itu akan, presentasinya akan lebih besar dan lebih mudah. Satu, profesionalismenya pun jauh lebih menonjol, lebih terpercaya ya. Karena satu bisnis yang besar itu tentu harus diawali oleh rasa nyaman dulu. Orang berinteraksi dengan kita nyaman, kemudian trust, percaya, Anda menaruh kepercayaan. Yang ketiga adalah kamu tunjukkan kualitas daripada produkmu, kemudian kamu tunjukkan juga website pribadimu, profesionalisme akan usahamu gitu ya. Jadi ini sepengalaman saya bagaimana saya bisa punya mitra sebegitu banyak pelanggan setiap bulannya yang stabil dan rutin. Karena apa? Diawali dengan rasa nyaman, interaksi yang nyaman. Kita bisa mengawali pembicaraan kita tanpa langsung ke intisarinya. Contoh misalkan, apa kabar? Hey, gimana kabarmu sekarang? Kita sharing-sharing dulu lah. Sharing-sharing, setelah memang enjoy pembicaraan, obrolan kita langsung mulai memperkenalkan diri kita. Itu personal branding. Yang kedua, ini loh, nanti aku kirim ya landing page-nya mengenai detail produkku ke WhatsApp kamu. Kemudian ini loh website aku. Gitu. Oke. Lakukan 3 poin itu. Kemudian secara konsisten. Jangan sering-sering update status-status yang nggak bermanfaat, tapi sering-seringlah konsisten dan rutin.
kamu update status yang bermanfaat buat orang lain dan buat dirimu. Contoh, ini sepengalaman saya pribadi yang saya sering lakukan. Anda mau lebih sehat, Anda punya masalah asam lambung, ternyata aku punya pengalaman mengenai asam lambung ini. Dengan konsumsi ini, pengalamanku ini, hasilnya lebih baik, bla bla bla. Jelaskan. Oke, nah kemudian kamu bisa juga, itu salah satu memperkenalkan diri kamu dan produk yang kamu jual. Ya, yang lainnya adalah kamu bisa memberikan motivasi-motivasi. Hari gini, gitu kan? Nah, hari gini belum punya bisnis sendiri, yuk kita bisnis bareng-bareng. Nah, kamu bisa kirim landing page-nya ya mengenai bisnis apa yang mau kamu sharingkan kepada publik, kepada orang-orang di sekitarmu, kepada teman-temanmu. Jangan lupa sertakan website pribadimu ya, karena sekarang ini sudah trennya digitalisasi online. Jadi kalau bisnis mau besar adalah satu, kamu harus punya pelanggan ya, karena bisnis besar itu diawali oleh punya pelanggan dulu. Kalau tidak ada pelanggan, maka ya bisnismu nggak bisa dibilang besar gitu. Karena repeat order terjadi itu karena apa? Pelanggan. Oke, satu. Yang kedua, sekarang ini 60% online, 40% offline. Karena orang sekarang, kebiasaan orang sekarang itu sudah berubah. Orang cenderung apa-apa tuh lebih ke online gitu. Apa-apa mau mengeksplor, dia pasti pegang gadgetnya dia. Oke. Mau beli sesuatu, mau mencari informasi sesuai dengan apa yang dia perlukan, langsung dia searching gitu kan, dia explore, mungkin dia googling, atau mungkin dia buka Facebook atau Instagram gitu, whatever lah itu. Pokoknya intinya sekarang ini trennya digitalisasi online. Nah, kalau bisnismu mau bertahan, mau besar, bangun jaringan pelanggan ya, kepercayaan, kenyamanan antara kamu dengan konsumenmu. Yaitu balik lagi kepada kepercayaan, profesionalisme kamu. Landing page, personal branding, website pribadi. Oke. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi online. Ya, karena kalau kamu hanya fokus mengandalkan offline, jangkauannya terbatas. Kembali lagi, orang sekarang cenderung lebih di online. Ya, maka bisnismu selain punya pelanggan yang besar, kamu pun harus mulai merambah ke digitalisasi online. Karena bisnis dengan digitalisasi online itu jangkauannya sangat luas, efisiensi, hemat pula, dan simple. Begitu. Itulah fungsinya landing page dan website pribadi. Oke, itu saja dari saya tipsnya. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bisa segera dipraktekkan seperti itu. Oke, see you. Thank you, bye-bye. Salam sehat luar biasa bersama dengan saya Chandra Hugh. Sehat Millennials.